Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Opa Oma yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya percaya bahwa semua diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur ya kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah usia indah pada sore hari ini meskipun melalui virtual. Baiklah Opa Oma, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Kita angkat suara kita dengan pujian Anak Allah, Yesus namanya. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk menyerahkan jalannya ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Allah Surgawi, bersama-sama dengan anak-anak-Mu, sore hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu yang maha tinggi, untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh karena segala kemurahan Allah, limpahan Tuhan. Hidup kami senantiasa Tuhan warnai dengan kasih kemurahan pertolongan Allah yang sungguh luar biasa untuk kami anak-anak-Mu usia indah. Tuhan, saat ini hamba menyerahkan jalannya ibadah usia indah ke dalam tangan pengasihan Allah, dari awal sampai akhir dalam keadaan selamat, dan hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian untuk melayani Engkau pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kami semua. Ampuni Bapa salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma yang diberkati Tuhan, meskipun kita sudah memasuki bulan yang kedua, yaitu Februari ini,
Tapi tidak ada kata terlambat, saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021. Kita percaya, semua pasti kita berdoa dan berharap kepada Tuhan. Kita mohon tahun-tahun yang akan kita lalui nanti akan lebih baik dari tahun-tahun yang sudah kita tinggalkan. Biarlah masa-masa yang sulit, masa pandemi ini akan segera berakhir, sehingga kami, para kaum lansia usia indah, boleh bersekutu kembali di gereja, bertatap muka dengan saudara-saudara kita yang terkasih. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, kami serahkan persekutuan ini kepada Tuhan. Bapak Ibu, Oma yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan disampaikan oleh hambanya yang terkasih, Ibu Iwanwati, dengan tema tak aman tapi nyaman. Namun sebelumnya kita akan pujikan bagaikan bejana. Demikian hidupku di tanganmu.
Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya berharap Bapak Ibu selalu sehat ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Hanya satu ayat saja. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu, tema khotbah hari ini adalah tidak nyaman namun aman. Saya akan mengajak Bapak Ibu berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan penguraiannya. Bapa yang maha baik, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan bantu setiap kami yang mendengarkan penguraian dan yang sudah membaca firman Tuhan ini agar kami boleh mengerti sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sertai hamba-Mu yang menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini bagus banget ya kalau dijadikan moto daripada kita semua nih, khususnya yang sudah merasa ya usia udah nggak muda lagi ya. Sekalipun tubuh kami, maksudnya manusia lahiriah, ini bicara soal fisik atau tubuh yang semakin merosot. Kita makin usia bertambah, bukan semakin baik ya, kalau ada waktunya dari kecil ke dewasa itu semakin kuat, semakin baik. Tapi kalau udah mulai 30 ke atas lagi begitu ya, sudah mulai menurun begitu ya, baik kesehatan, kekuatan, semua mulai terjadi penurunan. Nah, dikatakan manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batinia, sesuatu yang di dalam itu diperbarui dari sehari ke sehari. Nah, ini bagus sekali buat kita semua, jadikan moto hidup kita nih. Kita boleh semakin bertambah usia, semakin fisiknya udah nggak kuat, banyak keterbatasan, banyak sakit mungkin gitu ya. Tapi yang di dalam ini, baik pikiran, iman, ya, mental, itu harusnya semakin bertumbuh karena diperbarui sehari demi sehari. Nah, Bapak Ibu, ada seorang yang mengatakan begini, alangkah sungguh bahagianya bila kemerosotan lahiriah kita, jadi kemunduran daripada lahiriah kita, fisik kita ini justru turut berperan dalam memperbarui manusia batinia kami. Jadi justru keterbatasan, kelemahan kita justru memperbarui hal-hal yang batinia, atau lebih gampangnya hal-hal yang rohani, hal-hal yang di dalam pikiran kita. Wah, itu yang luar biasa katanya. Bapak Ibu, kalau kita lihat-lihat nih di masa pandemi begini, yang paling banyak dapat larangan itu biasanya siapa? Usia yang bagaimana? Bapak Ibu pasti setuju. Usia indah begitu ya, yang udah masukin usia indah itu banyak larangannya. Ke gereja kalau ada apa-apa ya dibatasi, tetap ada syaratnya. Yang sudah 60 tahun begitu ya, atau 55 tahun ke atas udah nggak boleh ke gereja. Waduh, kemarin ini saya 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu, saya ke IKEA ya, ketemu adik-adik saya di IKEA Sentul. IKEA baru dan pada siang hari itu nggak banyak orang ya. Baru masuk ikuti protokol kesehatan, udah diukur suhunya, lalu juga udah pakai sanitizer begitu ya, masuk gitu. Adik saya berbisik pada saya, Ci, kamu seharusnya udah nggak boleh masuk. Masa saya ini belum 55 ya, masa nggak boleh masuk? Terus dia bilang gitu, tuh ada tulisannya 50 tahun ke atas. Wah, langsung saya kecewa. Wah, ternyata saya pun kena pembatasan
ya untuk tidak masuk IKEA karena sudah 50 tahun ke atas. Nah, Bapak Ibu, itu hal yang tidak nyaman, sesuatu yang membatasi saya. Saya percaya opa oma, Bapak Ibu di rumah juga merasa, aduh kenapa sih saya sekarang susah. Sebelum pandemi udah banyak pantangan ya. Ada yang dipantang makan manis, makan asin, makan lemak begitu ya. Ada yang udah dipantang olahraga karena secara fisik sudah terjadi kemunduran. Nah, sekarang dipantang lagi keluar. Padahal mungkin bagi opa oma, Bapak Ibu sekalian, hiburan opa oma itu adalah kumpul dengan teman-teman yang seusia begitu ya, ikut persekutuan UI. Sekarang udah nggak bisa lagi, padahal itu jarang-jarang bukan? Nah, Bapak Ibu, hal ini sungguh saya mengerti sekali akan membuat Bapak Ibu semua merasa tidak nyaman ya. Namun saya mau tanya, menurut Bapak Ibu penting mana? Keamanan apa kenyamanan? Mana yang menjadi prioritas? Keamanan apa kenyamanan? Ya, saya pasti tahu Bapak Ibu pasti bilang keamanan Bu Iwan. Betul ya. Secara pemikiran kita selalu berpikir atau mengatakan bahwa aman itu harus menjadi prioritas nomor 1 ya. Kenyamanan nomor sekian atau nomor 2 begitu ya. Tapi maaf nih, di dalam perilaku kita sehari-hari seringkali kita justru mendahulukan kenyamanan, benar apa enggak? Misalnya ya, banyak orang pakai masker, masker nyaman apa enggak? Kurang nyaman. Masa napas aja disaring dulu begitu ya, ditutup-tutupin ya. Waduh, udah susah. Lalu makan enak apa makan sehat? Nah, orang lebih pilih makan enak. Betul enggak? Kayak tadi masker apa tidak? Kadang-kadang pakai masker saya lihat banyak bapak-bapak atau ibu-ibu pakai masker hanya sebatas mulut. Lubang hidungnya tetap enggak ditutup ya. Wah, pakai masker begini percuma sebenarnya ya. Nah, sudah gitu kalau Bapak Ibu pilih jalan-jalan apa di rumah? Kumpul dengan teman-teman apa di rumah? Nah, banyak orang bilangnya sih di rumah saja. Tapi kok yang nggak enak ya pada jalan-jalan. Ya, senangnya jalan-jalan. Ah enggak, saya cuman ke rumah anak begitu ya. Cuman ngelihat cucu kangen. Wah, padahal lumayan jaraknya. Nah, Bapak Ibu, kita seringkali di dalam perilaku kita, di dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih mementingkan keinginan atau kenyamanan kita dibanding keamanan kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita melihat kisah daripada Nuh ya. Waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, kira-kira nyaman apa enggak Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bilang, ya nyaman lah daripada teman-temannya yang lain atau orang-orang di dunia. Ya keluarga Nuh dan Nuh pasti nyaman lah di dalam sebuah bahtera yang besar begitu ya. Oke Bapak Ibu, yang pasti Nuh dan keluarga masuk ke dalam bahtera waktu air bah, mereka itu menjadi aman. Tuhan memang melindungi dan menjaga Nuh dan menyelamatkan Nuh dengan keluarganya, 3 anak, 3 mantu dan istrinya. Juga binatang-binatang sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera. Tapi bisa nggak Bapak Ibu membayangkan ya, bahtera yang diperkirakan itu kurang lebih 135 meter panjangnya ya. Tadi saya sempat bertanya-tanya kira-kira semana gitu ya. Mungkin kalau dari rumah yang di ujung gereja ini Ibu Siska begitu ya, sampai ke bundaran ikan gitu ya. Mungkin ada 135 meter begitu ya. Lalu lebarnya cuman 22 meter.
Nah, nggak terlalu besar, ada yang bilang itu sebanyak 10 lokomotif katanya begitu ya. Itu lebarnya. Lalu tingginya sekitar tingginya berapa ya? Ya belasan meter lagi begitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan, bisa bayangkan Nuh di dalam hari-harinya hanya berjalan sekitar itu. Dan di dalamnya itu bukannya lega begitu ya. Banyak binatang di dalamnya. Memang Bahtera itu dibuat 3 tingkat. Ada bawah, tengah, dan atas. Dan ingat, pada zaman itu nggak ada kaca. Jadi Nuh membuat tingkap-tingkap atau jendela-jendela itu di posisi sangat tinggi. Mungkin paling atas begitu ya. Nggak gampang untuk melihat keluar karena pada saat air bah datang itu tinggi sekali begitu ya. Dan Nuh di dalam saja. Dan ingat, belum ada listrik Bapak Ibu di dalam Bahtera. Jadi mungkin pakai lentera-lentera yang juga harus ngirit-ngirit. Waktu Nuh masuk ke dalam Bahtera, Tuhan kasih tahu waktunya kapan dia mesti masuk Bahtera. Tapi Tuhan tidak pernah kasih tahu sama Nuh kapan dia akan keluar, berapa lama dia akan di dalam Bahtera. Jadi selama Nuh di dalam Bahtera itu dia menanti-nanti. Firman Tuhan katakan 40 hari 40 malam hujan turun dengan lebatnya. Dan ya Nuh pasti tahu kapan hujan berhenti. Oh, udah 40 hari berhenti. Tapi Nuh juga tahu pada saat itu bumi sudah tenggelam. Ya, gunung semua sudah tenggelam, yang tinggi-tinggi pun tidak ada daratan sama sekali. Bahkan semua yang hidup di dunia ini semua meninggal. Ya, tidak ada satupun yang hidup termasuk tanaman. Semua air seperti lautan. Dan Bahtera ada di atasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa bayangkan Nuh ketemu orang itu aja. Dulu dia masih bisa lihat tetangganya, masih bisa lihat temannya. Sekarang cuman istri dan 3 anak dan 3 mantu. Berikut binatang-binatang. Dari hari ke hari dia lakukan itu. Ya, awal-awal mungkin masih nyaman. Tapi firman Tuhan katakan waktu Nuh masuk ke dalam Bahtera, usianya itu udah usia indah, 600 tahun. Ya, itu di Kejadian pasal 7 ya. Kejadian pasal 7 dikatakan Nuh masuk 600 tahun. Begitu Nuh keluar dari Bahtera, itu dikatakan dalam firman Allah itu 601 tahun lebih gitu ya. Jadi 1 tahun lebih Nuh di dalam Bahtera. Bisa bayangkan Bapak Ibu bagaimana rasanya jadi Nuh. Bahtera itu pertamanya enak ya, tapi cukup ramai. Udah begitu tertutup semuanya, tingkap-tingkap kan harus ditutup supaya air tidak masuk. Ya, tingkap itu jendela-jendelanya. Ya, jendela ada di atas, nggak ada di tengah-tengah. Lantai 2 nggak ada gitu ya, di atas semua. Sudah makin lama makin pengap. Setahun itu dibawa binatang sepasang-sepasang. Pasti beranak pinak, bukan? Iya, beranak pinak binatangnya, tambah banyak, tambah pengap. Dan baunya nggak bisa keluar karena tertutup di dalam Bahtera. Nah, sudah pasti luar biasa baunya di dalam Bahtera. Saudara, Nuh tinggal di dalam Bahtera selama kurang lebih 1 tahun lebih. Dan dia menanti dengan sabar waktunya Tuhan. Dia nggak pernah dikatakan firman Tuhan mengeluh atas kondisi dan keadaannya. Bahkan boleh dikatakan dia lebih cenderung untuk bersyukur. Karena setelah dia keluar dari Bahtera pun dia membangun mezbah buat Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Nuh tidak cepat-cepat keluar, bahkan ketika dia menyadari ada tanda-tanda. Waktu pertama kali dia udah tahu nih bumi sudah mulai surut begitu ya. Dia kirim utusan burung gagak. Burung gagak keluar bolak-balik
hanya terbang-terbang saja. Oh, berarti belum ada daratan. Ditunggu lagi, ya. Seminggu kemudian mungkin dikeluarin burung merpati. Ya, burung merpati pulang pergi nggak bisa menapak begitu. Oh, belum kering, masih basah dan belum ada tempat berpijak burung merpati. Lalu ditunggu lagi Nuh seminggu lagi dikeluarin lagi burung merpati. Kali ini burung merpati pulang bawa pucuk daun zaitun. Nah, itu tandanya, oh, mungkin sudah ada pohon yang mulai muncul, ya. Namun air belum surut. Sudah mulai ada, mungkin di daratan tinggi begitu ya, tapi bumi belum surut, belum kering. Ditunggu lagi seminggu, dikeluarin lagi burung merpatinya. Wah, kali ini burung merpatinya nggak pulang. Wah, berarti sudah ada kehidupan, khususnya tumbuh-tumbuhan di sana. Dia bisa bersarang. Tapi Nuh nggak langsung keluar. Nuh tunggu lagi. Sungguh-sungguh tunggu. Sebelum waktu tadi dikeluarkan, sebenarnya Nuh sudah tahu bumi sudah mulai surut karena kapalnya kandas di pegunungan. Lalu Nuh juga lihat dari jendelanya gitu, dari tingkapnya mungkin pucuk-pucuk pegunungan sudah keluar. Tapi dia dengan sabar menanti waktunya Tuhan. Sampai kemudian ditunggu-tunggu, setelah merpati pergi, ditunggu 40 hari lagi. Akhirnya firman Tuhanlah yang datang pada dia untuk memerintahkan Nuh dan keluarganya serta seisi bahtera untuk keluar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh semakin tua secara fisik dia semakin lemah. Tapi pengalamannya bersama Tuhan, di mana dia menjadi aman di dalam bahtera walaupun tidak nyaman, itu membuat dia mengerti pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik itu semua. Dia hanya taat. Dia tidak pernah terburu-buru, kepengen selesai ini dari rasa tidak nyaman. Dia sabar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Pandemi belum lewat. Bahkan katanya di Indonesia sudah tembus 1 juta. Ya, yang terkena corona. Apakah kita semakin kesal melihat angka itu, atau kita semakin stres, semakin tidak bisa berkarya, semakin bersungut-sungut, semakin banyak menimbulkan kemarahan-kemarahan dalam diri kita karena terbatas? Saya berharap tidak. Lihatlah, pasti ada rencana Tuhan di balik itu semua. Tuhan membiarkan ini terjadi. Tuhan membiarkan kita semua mengalami ini. Bukan untuk menyengsarakan kita, tapi membuat kita bergantung sama Tuhan dan semakin percaya sama Dia. Seperti seorang Nuh. Dia belajar percaya. Dia nggak bertanya waktu disuruh masuk sama Tuhan ke dalam bahtera, Tuhan berapa lama saya harus di dalam bahtera? Kapan saya boleh keluar lagi? Kapan saya boleh hidup normal lagi? Dia tidak tawar-menawar, dia tidak membantah, dia hanya taat. Dia percaya kalau Tuhan yang izinkan, Tuhan yang suruh, pasti itu ada kebaikan di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ayat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 tadi itu menolong kita semua. Sekalipun secara fisik kita semakin melemah, tapi perbaruilah manusia batiniah kita. Dengan hikmat dari firman Tuhan, kita belajar menerima kondisi dan keadaan kita yang terbatas. Tidak perlu keluh kesah, tidak perlu menjadi stres. Kalau kita tahu ada hal yang baik di dalam hidup kita, kenapa harus kita jadi marah? Kenapa kita harus jadi jengkel atau tidak betah? Ikuti saja apa yang Tuhan berikan. Tuhan bilang belum aman buat kita. Bukankah ketidakamanan kita itu membuat kita justru harus tinggal di rumah, harus hidup dengan cara yang baru. Biarlah melalui firman Tuhan ini, setiap kita khususnya anggota
Komisi Usia Indah semakin bersyukur sekalipun berada di rumah saja. Semakin bisa memaknai bahwa inilah saatnya kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan bergantung sama Tuhan. Amin. Tak nyaman tapi aman. Luar biasa. Terima kasih Ibu Iwanwati yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah buat kita semua. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita yang mendengarkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu beserta keluarga besarnya. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama akan memuliakan melalui uang kita. Kita akan berikan persembahan yang terbaik. Namun sebelumnya saya akan membacakan nas dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurmu. Amin. Opa Oma, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagi yang akan memberikan persembahan bisa di amplop ya, dimasuk ke amplop, diserahkan ke gereja maupun melewati rekening gereja. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai. Persembahan kita kepada Tuhan. Bapa Allah Surgawi, Allah yang Maha Kasih, sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa. Inilah anak-anak-Mu yang telah mempersembahkan bagian berkat-Mu kepada Engkau. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati para majelis gereja yang mengelola keuangan ini, semua untuk hormat dan kemuliaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah namamu Tuhanku Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan Ibu Holly.
Selamat sore Omah Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada sore hari ini dengan persekutuan Usia Indah. Untuk menghilangkan rasa kangen, di mana kita walaupun hanya dengan virtual kita bisa berjumpa. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, semoga hari ini Bapak Ibu sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya. Bapak Ibu, kami atas nama pengurus Komisi Usia Indah mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iwanwati yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya akan menjadi berkat buat kita semua yang sudah mendengarkannya, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah dan di mana saja. Firman yang sangat bagus. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Iwan kesehatan dan pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendy, juga Ibu Sri Mario yang menjadi MC, Ibu Rebecca dan Bu Titik, song leader, dan semua kru multimedia. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu selanjutnya. Untuk pengumuman bulan depan, pembicaranya menyusul, MC-nya Bu Agnes, song leadernya Pak Okim dan Bu Santi, pemusiknya Ibu Lucy. Omah Opa, Bapak Ibu, kami minta jaga kesehatan. Jangan lupa ikut kegiatan-kegiatan gereja untuk menambah iman kita menjadi kuat. Di saat-saat seperti ini kita tidak boleh jauh-jauh dari Tuhan, supaya apinya tidak padam. Bapak Ibu bisa ikut rema setiap malam jam 8 dan PA persekutuan doa tiap hari Kamis jam 7 dengan Zoom atau YouTube, dan mendengarkan sapaan gembala dari Bapak Pendeta Haryanto setiap hari Rabu, dan juga ibadah minggu nggak boleh lupa, penting. Bapak Ibu, mulai sekarang kita belajar menabung, bukan buat kita, tetapi buat Tuhan Yesus. Bisa dengan celengan plastik, bisa dengan kotak kardus, mungkin bekas tisu atau kotak apa saja. Juga bisa dengan celengan ayam atau terserah, mungkin dengan amplop juga boleh. Nanti tanggal bulan Desember 21 kita serahkan ke gereja buat Tuhan Yesus. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti semua ya. Anak-anak sekolah minggu bisa, kita pun harus bisa. Untuk yang berulang tahun, Ibu Eliana Kristi tanggal 16 Januari, Ibu Tince Sinaga 17 Januari, Ibu Yin Yun 22 Januari, Ibu Elisa Ekasari 23 Januari, Ibu Hana Sudarto 23 Januari, Ibu Yang Susyang 23 Januari, Ibu Meliana Ope 30 Januari, Ibu Tio Swinyo 2 Januari. Selamat berulang tahun, Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa melihat kita pakai baju merah semua ya. Kita sebentar lagi tanggal 12 akan melewati Imlek, tapi kita tidak bisa merayakannya. Sekarang saya mengucapkan Kong Si Fa Chai. Selamat Tahun Baru Imlek. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, akhirnya kita sampai pada ujung persekutuan kita. Akhir daripada persekutuan kita, sebelumnya kita akan doa syafaat dan kemudian menerima doa berkat. Bapa yang maha baik, kami pada saat ini ya Tuhan bersahati dengan opa-oma yang ada di rumah dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Kami mau berdoa Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar, khususnya firman Tuhan yang kami dengar, kiranya itu semua tidak berlalu begitu saja. Kiranya rencana Tuhan di dalam hidup kami boleh kami mengerti
dan kami maknai dengan menjaga keamanan dan kesehatan kami. Kami belajar bertanggung jawab sebagai orang yang sudah senior atau berusia lanjut untuk menjaga kesehatan kami. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan dan teman-teman kami yang mungkin pada saat ini juga bergumul dengan sakit penyakitnya, entah itu karena COVID-19 ataupun karena sakit lainnya. Kiranya kepada mereka Tuhan terus bantu sekalipun tubuh mereka semakin merosot secara kesehatan, namun Tuhan beri mereka batin yang terus bertumbuh dan diperbarui dari hari ke hari seperti firman Tuhan. Biarlah iman semakin kuat dan kiranya rasa syukur dan kesabaran Tuhan tambahkan, supaya hidup setiap anak-anak Tuhan sekalipun di dalam ketidaknyamanan, entah itu karena penyakit ataupun keterbatasan, tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan buat setiap opa oma dan bapak ibu sekalian untuk tetap bisa berelasi dengan baik dan memperbaiki relasi di tengah-tengah keluarga. Kiranya mereka boleh jadi teladan dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan-kesempatan yang Tuhan percayakan kepada setiap opa oma dan kepada setiap kami. Kami juga berdoa pada saat ini untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan Engkau terus menambah hikmat kepada setiap pemimpin-pemimpin kami. Kami bersyukur kalau vaksin sudah mulai diedarkan dan vaksin sudah mulai diberikan kepada para pemimpin kami. Kiranya mereka tetap boleh dalam kondisi sehat juga dan tetap dapat memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dan kiranya ya Tuhan Engkau juga memberkati setiap tenaga medis yang ada, yang sekarang sedang berjuang bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini dengan menyembuhkan lebih banyak lagi pasien-pasien COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan segala kegiatan online ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya semua Tuhan berkati dan Tuhan beri kesehatan kepada setiap anak-anak Tuhan atau aktivis-aktivis yang melayani secara online. Terima kasih Tuhan, inilah akhir daripada doa kami. Dan kiranya Engkau menurunkan berkat atas setiap kami. Kiranya kasih karunia Tuhan dan kasih yang begitu besar dari Allah Bapa dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin.